Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan sudah kembali bergabung rekan Prisa Samboda tuh. Ya, kita akan membahas tema yang menarik di Create Up kali ini, lindungi merek usaha lewat startup. Nah, sudah tersambung melalui video conference, ada Hesti Rosa, CEO Mebiso Patent Certified Harvard Law School, ex-WIPO. Halo, apa kabar? Pagi, kabar baik Kak Prisa, Kak Wiki. Thank you, Hesti sudah join. Ya, thank you udah join di Create Up. Ini bicara mengenai Mebiso, ini sebetulnya perusahaan apa dan boleh dikenalkan ke penonton IDX Channel nih, Mbak Hesti. Oke, terima kasih. Jadi memang Mebiso ini merupakan platform perlindungan merek usaha yang membantu pelaku usaha yang tentunya didukung oleh teknologi AI yang membantu pelaku usaha untuk melindungi mereknya secara real time dan affordable. Gitu. Oke, mekanismenya gimana tuh kalau memang melalui AI perlindungan merek usahanya tuh seperti apa gitu? Oke, jadi memang di fitur Mebiso sendiri kami ada mulai dari pra hingga pasca pendaftaran merek. Nah, khusus fitur untuk yang didukung oleh teknologi AI sendiri itu memang dikhususkan untuk yang trademark analyzer, Kak Wiki. Jadi kita fokus untuk yang pengecekan mereknya, bahwasanya kira-kira bisa sampai terbit yang namanya dokumen hasil analisa merek. Untuk perhitungan kira-kira berapa sih persentase keberhasilan merek sebelum merek ini kita lakukan pendaftaran merek. Oh, ketika kita mau melakukan pendaftaran merek, mungkin bisa join di Mebiso terlebih dahulu untuk tahu detail-detailnya seperti apa sebelum melakukan pendaftaran, begitu ya? Betul. Oke, apakah sudah ada merek yang sama dan lain sebagainya gitu-gitu ya? Betul, betul. Oke, baik. Apa sih sebetulnya yang melatar belakangi pendirian Mebiso sehingga kemudian ini menimbulkan urgensi Anda dan juga teman-teman, oke, harus bikin platform ini nih gitu? Oke, memang menariknya adalah fakta yang terjadi itu hampir rata-rata 75% merek di Indonesia itu ditolak karena memang terjadinya kemiripan dengan merek yang sebelumnya didaftarkan. Nah, selama 3 tahun berpengalaman membantu pendaftaran merek gitu ya, nah 9 dari 10 pelaku usaha itu akan tanya hal yang sama ke saya. Jadi pertanyaan yang sama adalah apakah merek saya bisa didaftarkan gitu. Nah, sebelum adanya Mebiso, pelaku usaha ini untuk bisa menjawab pertanyaan apakah merek saya bisa didaftarkan, itu mereka harus mengeluarkan biaya hingga 500.000 dan hasil analisanya itu bisa mencapai harganya dengan sampai 500.000 atau bahkan mereka bisa melakukan secara mandiri tapi manual gitu. Nah, dan hadirnya Mebiso sendiri, pelaku usaha ini bisa langsung dibantu terjawab gitu ya pertanyaannya kira-kira berapa persen sih persentase keberhasilannya itu secara real time dan biayanya hanya 50.000 per merek per kelas. Nice, dan ini cukup murah juga ya. Nah, biasanya untuk merek-merek yang berhasil untuk bisa didaftarkan gitu ya, persentasenya tuh berapa persen? Dari yang ikutan Mebiso tadi ya? Oke, kita biasanya memberikan saran memang adalah di atas 50%. Kenapa? Ini masih ada possibility untuk akhirnya apakah nanti ini mungkin nanti di tahapan ketika tips and trick melakukan pengecekan merek gitu ya. Jadi nggak cuma ngecek mirip atau kemiripannya hanya sama persis, tapi yang perlu dipastikan adalah pengecekan itu juga secara fonetik gitu. Jadi pelafalannya juga dipastikan mirip secara pelafalan itu juga jadi penting. Jadi kemiripan itu bukan serta-merta hanya mirip secara sama, tapi fonetiknya, pelafalannya, kan sampai segi bentuk logonya, konsepnya itu di indikator untuk di parameter kemiripan itu sendiri. Gitu. Kenapa Anda tertarik mendirikan Mebiso dan efektivitasnya terhadap sejumlah pelaku usaha yang ingin mendaftarkan mereknya sejauh ini sudah seperti apa sejak Mebiso mulai berdiri atau beroperasi sejak tahun berapa? Kami memang secara legal itu didirikan pada Agustus 2022. Gitu. Jadi sebelum itu pun juga kita sudah tes market juga ya, artinya sudah kita validasi ke teman-teman kira-kira apakah memang bisa membantu dan memang terkait untuk berapa lama atau bahkan seperti apa efektivitasnya gitu ya. Yang terjadi adalah problemnya pelaku usaha ini sebelum akhirnya mereka mendaftarkan merek itu mereka pasti punya beberapa opsi nama. Gitu. Ini khusus untuk mereka yang masih melakukan awal gitu ya, merintis usahanya. Mereka akan ngecek kira-kira mana sih possibility yang bisa peluangnya masih besar, persentase keberhasilannya masih besar, atau bahkan ternyata bisa kita ngeklaimnya adalah ini merek unik gitu.
Nah, itu yang beberapa efektivitas. Gak cuma di pelaku usaha saja. Jadi yang dari segi efisiensi dan efektivitas sendiri itu juga terbukti dari teman-teman Biro Jasa dan juga konsultan KI sendiri gitu. Mereka yang biasa Oke. mereka yang biasanya harus ngecek satu-satu secara manual itu sangat terbantu untuk akhirnya at least mereka ada dokumen yang bisa dibaca untuk akhirnya memberikan advice ke teman-teman pelaku usaha. Kira-kira Baik. bisa dilanjutkan gitu. Baik, Dan Mbak itu Hesti. mengkas waktu yang cukup Baik, efektif. Mbak Hesti, lantas apa lagi sih selain merek begitu ya? Apa yang biasanya membuat para pelaku usaha ketika ingin mendaftarkan mereknya ini mengalami kendala paling besar? Usai jeda mungkin Wiki ya? Ya, betul. Saja berikut kami akan segera kembali dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita masih akan berbincang bersama dengan Mbak Hesti Rosa. Ini kalau ngomongin soal mendaftarkan sebuah merek usaha kita begitu ya agar berjalan aman dan juga lancar. Tetapi yang ingin saya ketahui lebih jauh, selain masalah mungkin ada kemiripan dengan merek lain dan lain sebagainya, apa sih kendala utama biasanya yang menjadi persoalan ketika sebuah usaha ingin mendaftarkan mereknya? Yang jadi kendala utama adalah ketidakawarean pelaku usaha ini tentang pentingnya perlindungan merek gitu. Sehingga ketika bisnisnya benar-benar sudah growth dan sudah jalan, sudah diterima market, yang terjadi ketika mau dilindungi ternyata sudah keduluan. Dan Oh, fatal bisa berakibat mereka mau nggak mau harus rebranding dan itu rugi miliaran rupiah atau ratusan juta karena sesimpel mereka tidak aware dan lupa untuk daftarin merek gitu. berarti Sehingga harusnya ya, didaftarin dari awal, jangan setelah itu sudah dapat market, sudah jalan, udah bisa dibilang sudah mencapai target, baru mau didaftarkan, keduluan mungkin udah keduluan sama orang lain yang mungkin memang tidak seterkenal bisnis yang ini sekarang, tetapi ya kan, Sudah mendaftarkan mereknya. iya, oke. jadi memang prinsipnya perlindungan merek di Indonesia itu menganut sistem first to file sebenarnya. Jadi siapa cepat dia berhak. Sehingga kenapa penting harus mendaftarkan merek, pelaku usaha itu baru bisa mendapatkan perlindungan ketika mereknya didaftarkan. Jadi ini pun yang sering kami sampaikan ke pelaku usaha adalah jangan pernah menunda. Ketika sudah melakukan cek merek dan dipastikan mereknya juga sudah unik dan belum ada yang memakai, maka tindakan lanjutannya adalah jangan menunda. Jadi harus langsung. Karena kan mungkin banyak pelaku usaha sendiri yang berpikir bahwa ya ini kan masih bisnis kecil-kecilan, ngapainlah kemudian didaftarkan gitu. Bekalnya optimis aja dulu lah ya, kalau memang sudah besar, setidaknya kita sudah memiliki hak kekayaan intelektual. Tahu booming nanti terus ada persoalan Iya, ya yang disu diklaim gitu. adalah yang duluan mendaftar meskipun tidak se-booming yang punya kita ini misalnya ya. Betul, betul. Nah ini kalaupun ada yang mau daftar dan juga melindungi mereknya melalui Mebiso sendiri, apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang harus disiapkan? Prosesnya gimana? Oke, untuk prosedur pendaftaran merek sendiri, yang pertama pasti harus cek mereknya terlebih dahulu. Di Mebiso sendiri ada product trademark analyzer untuk bisa membantu teman-teman pelaku usaha mendapatkan peluang kira-kira langsung hasilnya ya, peluang keberhasilan persentase keberhasilan mereknya itu seperti apa, itu langsung bisa mengunjungi di mebiso.com. Lalu yang kedua adalah yang perlu disiapkan lagi adalah pastinya kelengkapan dari data pemohon itu sendiri. Jadi mulai dari tanda tangan pemohon, dipastikan nanti pemohonnya mau didaftarkan atas nama perorangan atau bahkan badan usaha, badan hukum. Dan yang selanjutnya adalah harus mempersiapkan logo juga ketika memang melakukan pendaftaran dengan menggunakan nama merek dan juga namanya dan juga logonya. Dan terakhir itu tadi ya yang pasti perlu diperhatikan adalah setelah langkah-langkah sudah ada, prosedur dan kelengkapan data juga sudah ada, maka selanjutnya adalah jangan pernah menunda karena balik lagi first to file teman-teman di Indonesia, jadi siapa cepat dia berhak. Oke, kemudian yang membuat terkadang kita mengesampingkan dan tidak aware untuk mendaftarkan merek ini adalah takutnya mahal. Benar nggak sih Mbak Hesti? Atau Totalnya dari seluruh prosesnya itu berapa sih kira-kira kira-kira? biar dapat bayangan? Oke, sebenarnya dari pemerintah sendiri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual itu memang melalui dari penerimaan negara bukan pajak atau PNBP ya, itu memang untuk pendaftaran merek ada 2 jalur. Jadi memang yang pertama jalur UMKM itu senilai 500.000
per merek per kelas, dan untuk jalur umum itu 1.800.000 per merek per kelas. Nah, apa yang membedakan sebenarnya di persyaratannya teman-teman. Jadi kalau untuk khusus di jalur UMKM itu memang harus melampirkan surat rekomendasi dari dinas tempat biasanya untuk akhirnya bisa terbit surat rekomendasi UMKM. Nah gitu, tapi kalau untuk di Mebiso sendiri, kalau untuk bisa dapat paket all in gitu ya, jadi mulai dari trademark analyzer sampai dibantu untuk monitoring dan juga bisa terbit e-sertifikatnya, kita dibayar melalui jalur umum, yaitu 2.800.000, jadi 1.800.000 disetorkan atau dibayarkan PNBP-nya ke Direktorat Jenderal Intelektual, baru yang 1 jutanya adalah biaya jasa kami untuk bisa membantu itu tadi. Jadi teman-teman pelaku usaha hanya perlu menyetorkan tanda tangan di logonya saja. Oh, Hesti, ya terkadang merek terdaftar tapi tidak menutup kemungkinan bisa ditiru produk lain. Gimana sih cara mengamankan merek dari tiruan para pesaing ini? Oke, itu sendiri bisa diantisipasi atau bisa dicegah secara sedini mungkin dengan melalui trademark protection sebenarnya. Jadi trademark protection ini apa? Itu adalah fungsinya untuk mencegah lebih cepat jika ada pendaftaran merek baru yang terindikasi memiliki itikat tidak baik gitu ya, terhadap kita. Nah, karena pada saat pendaftaran merek ini sendiri itu sebenarnya terdapat status krusial teman-teman. Jadi status krusial ini adalah salah satunya ketika statusnya di fase masa pengumuman. Nah, di fase masa pengumuman ini orang lain sebenarnya berhak untuk memberikan surat keberatan kepada pemeriksa merek untuk dijadikan pertimbangan. Kira-kira merek ini adalah sebenarnya sama kayak kita. Jadi jangan sampai merek ini bisa lolos atau bahkan kita berharapnya merek ini ditolak gitu, karena kita tahu kalau itikat tidak baik. Oke, sebenarnya pengen ngobrol lebih panjang lagi bagi pemirsa mungkin yang tertarik dan masih banyak pertanyaan gitu ya. Bisa langsung menghubungi Mebiso saja, apalagi yang bingung untuk mendaftarkan merek yang sulit ya lewat Mebiso aja, lebih simpel, lebih gampang gitu ya. Oke, Mbak. Sayang sekali waktu kita terbatas, Mbak Hesti, thank you sudah join bersama kita. Sukses selalu untuk Mebiso. Sampai jumpa Mbak Hesti, thank you. Oke, sebelum kita akhiri hari ini, pemirsa kita akan simak terlebih dahulu pergerakan ataupun update dari IHSG ya. Di pembukaan C1 hingga saat ini kita lihat IHSG berada di level 7.084,170, bergerak menguat 0,68%. Oke, sudah berbalik arah pasca pekan lalu anjlok cukup dalam 1,67% ya. Dan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih melemah di 16.212. Dan kita lihat deretan saham yang menjadi top gainers dan juga top losers based on value pemirsa. Di antaranya bisa Anda saksikan di layar televisi, di mana ada Bank Mandiri naik 1,48%, Astra 1,64%, BTPS 11,27%, Brand 3%, Cuan 5%, dan beberapa saham lain dari gainers dihuni oleh saham-saham energi seperti Bumi, BRIS, Teens, dan lainnya. Baik, dan top losers ada AMN, BHAT, Wi-Fi, Film, Medco, BMTR, dan Unilever. Itu dia pemirsa review singkat, update pembukaan perdagangan hingga pukul 9:29 waktu Indonesia Barat. Dan sudah 90 menit juga kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Prisa Sombodatu, terima kasih. Sampai jumpa.